Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq wa yudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan arju biha al-fawza bidaris salam. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسل رسوله الذي المبعوث رحمة للعالمين. صلوات الله وسلامه على خير أنام محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأنصاره وجنوده ومن سار على نهجه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد. Wadaliman rahimani wa rahmatullah. Jamaah salat maghrib yang rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, muslimin dan muslimat, dengar suara mujahidin, suara perak jaya dimanapun anda berada, rahimani wa rahmatullah. Kita lanjutkan kembali kajian kita pada kitab Riyadhus Shalihin. Masih pada bab yang sama, itu bab Fadlul bukai min khasyatillahi ta'ala wa syauqan ilaihi. Bab yang menjelaskan tentang keutamaan menangis karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan semata-mata karena rindu ingin segera bertemu dengannya. Muqaddimah sudah kita selesaikan, demikian juga hadis yang pertama. Yang kedua juga sudah diselesaikan. Yang pertama berkenaan dengan Rasulullah SAW ingin dibacakan Al-Quran oleh seorang sahabat. Kemudian yang kedua, hadis yang kedua yang berisi tentang peringatan dari Rasulullah SAW. Jadi kalau sekiranya manusia mengetahui apa yang diketahui oleh Rasulullah SAW, maka mereka akan sedikit menangis, sedikit tertawa dan banyak menangis. Kemudian hadis yang ketiga, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yalijun nar rajulun baka min khasyatillah hatta ya'uda al-labanu fi ad-dar'i wa la yajtami'u ghubarun fi sabilillah wa dukhanu jahannam. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yalijun nar rajulun baka min khasyatillah. Tidak mungkin seorang laki-laki yang menangis karena takut kepada Allah akan dimasukkan ke dalam neraka. Hatta ya'udan labanu fid dar'i. Sebagaimana tidak mungkinnya susu yang sudah diperah dikembalikan lagi ke tempatnya. Jadi tidak mungkin atau sangat mustahil orang-orang yang menangis karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala dimasukkan ke dalam neraka. Sebagaimana tidak mungkinnya susu yang sudah diperah dimasukkan kembali ke tempatnya. Wala yajtami'u ghubarun fi sabilillah wa dukhanu jahannam. Tidak mungkin juga debu-debu yang berterbangan di jalan Allah karena hentakan kaki-kaki kuda yang menuju ke medan perang, karena langkah-langkah orang-orang yang beriman yang mengejar musuh di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan asapnya neraka jahanam. Jadi tidak mungkin atau sangat mustahil sekali berkumpulnya
langkah-langkah di jalan Allah ketika berperang, yang menimbulkan debu-debu itu berkumpul dengan asapnya jahanam. Nauzubillah min dzalik. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini pendek, akan tetapi memiliki makna yang sangat luar biasa. Ini pernyataan dari Rasulullah SAW bahwa beliau berkata yang hak. Jadi ketika seseorang menangis di keheningan malam atau pada saat dia melaksanakan ibadah sholat, dia menangis menemukan ayat-ayat yang menyentuh dia, kemudian dia menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang seperti ini mustahil akan dimasukkan Allah ke dalam neraka. Bagaimana mustahilnya susu yang sudah diperah kemudian dimasukkan kembali. Ini keutamaan yang dimiliki oleh umat Nabi Muhammad SAW ketika dia beribadah kepada Allah, kemudian dia mampu meneteskan air mata karena ingat dengan azab-azab Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis yang kita baca sebelumnya, jadi sebelum bab ini, yang menjelaskan tentang kalau sekiranya seseorang itu mengetahui bagaimana dahsyatnya siksaan neraka itu, maka mereka pun tidak akan pernah melakukan perbuatan-perbuatan yang menuju ke dalam neraka itu, perbuatan maksiat. Kalau sekiranya mereka mengetahui juga bagaimana nikmatnya surga itu, maka semua mereka di dunia akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis ini yang kita baca tadi, hadis yang ketiga, itu sangat azim jiddan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjamin bagi hamba-hambanya yang menangis karena Allah Subhanahu wa taala, menangis karena takut kepada Allah, dan menangis karena teringat dengan dosa-dosanya, bahwa nanti dia akan ketika dicabut nyawanya perlahan-lahan, kemudian dia dimasukkan ke dalam alam barzah, kemudian ditanya di situ dan teringat dengan dosa-dosanya sehingga dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang seperti ini tidak mungkin dia masuk ke dalam neraka. Demikian juga orang yang senantiasa berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai keluar debu-debu karena hantakan kaki kudanya atau karena mereka berlari-lari mengejar musuh, itu juga tidak mungkin akan kumpul dengan asapnya neraka. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjamin bagi siapa saja yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia meninggal dunia ataupun dia hidup dalam keadaan mulia, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala akan masuk ke dalam surganya, dan diharamkan bagi mereka untuk memasuki neraka Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam rahimani wa rahimahullah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, yang beliau mengatakan hadis hasanun sahih. Apa yang dapat diambil hikmah pada hadis ini? Pelajaran yang dapat diambil bahwa inna rahmatullahi wasi'ah, rahmat Allah itu sangat luas sekali bagi siapa saja yang menginginkannya. Jadi rahmat Allah Subhanahu wa taala sangat luas sekali bagi siapa saja yang menginginkannya. Oleh karena itulah setiap kali kita melakukan aktivitas, hendaklah kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, abda'u bil basmalah. Saya memulai dengan bismillah. Ar-Rahman Ar-Rahim, yaitu Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Sehingga di awal-awal Al-Quran itu selalu diawali dengan bacaan basmalah, dengan harapan untuk mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kecuali surah At-Taubah. Oleh karena itulah sekali lagi hendaklah kita memohon rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena rahmat Allah sangatlah luas. Kemudian hikmah yang kedua, bahwa apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW adalah hak, benar. Karena kita wajib untuk mengimaninya
meyakini dan juga mengamalkan dalam kehidupan ini. Kemudian hadis yang keempat, hadis ini juga sudah sering kita dengarkan, sudah tidak asing lagi. Wa anhu, masih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluhu. Ada 7 golongan, 7 kelompok manusia yang akan mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari itu tidak ada naungan lagi. Pada hari kiamat matahari didekatkan mil atau milaini, 1 mil atau 2 mil. 1 mil itu adalah 1.500 meter atau 1,5 mil atau 3 kilo. Ini sangat terik sekali itu. Tidak ada awan yang menghalanginya. Nah, sekarang saja matahari sudah sekian ribu tingginya, puluhan ribu bahkan jutaan, kita merasakan panas. Pada tahun 2010 kita merasakan saat puasa dan sebelum puasa itu luar biasa. Jadi sangat panas sekali. Itu belum apa-apa dibandingkan nanti pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan mendekatkan matahari itu. Pada saat itulah Allah Subhanahu wa taala berjanji akan melindungi hamba-hambanya yang jumlahnya 7 golongan ini. Yang pertama adalah imamun adil, pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil adalah pemimpin yang senantiasa mengedepankan kemaslahatan rakyat, kemaslahatan jamaah, sebagaimana Rasulullah SAW telah mencontohkan ketika beliau menjadi pemimpin umat ini. Beliau sangatlah adil, sehingga para sahabat-sahabat itu merasa segan dengan beliau. Sampai-sampai ketika Abu Bakar As-Siddiq yang ketika disiksa sampai pingsan, kemudian digotong ke rumahnya, ketika beliau sadar, beliau mengatakan, kaifa halu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai demikian para sahabat-sahabat, dia tidak menanyakan bagaimana keadaan keluargaku, tapi bagaimana keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemimpin yang adil adalah pemimpin yang mampu mengayomi masyarakat, sebagaimana yang pernah kita ceritakan juga tentang Sa'id bin Amir. Sa'id bin Amir, seorang gubernur yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab menjadi gubernur di Hims, di Syria, di Syam pada saat itu. Ketika pekerjanya melaporkan kinerja dari Sa'id bin Amir, kemudian Umar bin Khattab mengatakan, uktub li asma'a fuqara'ikum, tolong catat, tulis orang-orang yang fakir di antara kalian. Kemudian ditulis. Ternyata di situ ada nama Sa'id. Ini siapa? Man Sa'id? Siapa ini? Amiruna katanya. Ya, ini adalah gubernur kami. Umar berkata, Amirukum fakir? Apakah gubernur kalian itu fakir? Kemudian sahabatnya mengatakan, ya, kami tidak pernah melihat dapurnya itu mengepul. Kemudian Umar berkata mengatakan, silakan berikan uang ini kepada fuqara wal masakin, dan yang 1000 dinar ini berikan kepada Sa'id bin Amir.
Kemudian setelah diberikan, ketika sampai di Hims, uang yang untuk fuqara wal masakin dibagikan, kemudian yang 1000 itu diberikan kepada Sa'id bin Amir. Apa yang dikatakan oleh Sa'id bin Amir pada saat menerima uang ini? Apakah dia mengucapkan alhamdulillah ada rezeki? Tidak, beliau mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Istrinya terperanjat pada saat itu. Mal hadas, apa yang terjadi? Hal Amirul Mukminin tufiya? Apakah Amirul Mukminin Umar bin Khattab meninggal dunia? Kemudian Sa'id mengatakan al-amru asyaddu min dzalik. Perkara ini lebih dahsyat daripada itu. Dakhalat alayya dunya litufsida akhirati. Setelah datang kepada urusan dunia ini yang akan menyebabkan akhiratku rusak. Kalau kita kira-kira gimana Pak? Dapat uang 1000 dinar. 1 dinar itu sama dengan 1 juta Pak. 1000 dinar berarti 1 miliar. Wih, lumayan buat beli macam-macam. Uang umat Islam dulu dinar tuh luar biasa. Sehingga sekarang yang masih gunakan dinar itu Kuwait. Dinar itu lebih tinggi daripada real. Real lebih tinggi daripada rupiah. 1 real 2.500 rupiah. Baik, apa kata Amir? Dakhalat alayya dunya litufsida akhirati. Kemudian dia bertanya kepada istrinya. Istrinya mengatakan, "Idzan takhallas minhu." Kalau begitu ya tinggalkan saja. Apa kata Sa'id bin Amir? Awatu sa'idini, maukah engkau membantu aku? Iya, istrinya mengatakan, wazzi hadhihi dananir ila fuqara wal masakin. Tolong bagikan yang 1000 dinar ini kepada fuqara wal masakin. Insyaallah luar biasa ya. Jadi istrinya pun membagi-bagikan sampai 1000 dinar itu habis. Sa'id bin Amir tidak mengambil sepeser pun. Luar biasa, sangat luar biasa sekali. Jadi dibagikan semuanya. Sulit untuk ditiru. Kemudian beberapa hari mendatang, Umar bin Khattab melakukan kunjungan ke sana. Dia melakukan kunjungan, melihat bagaimana keadaan gubernurnya, bagaimana keadaan rakyatnya. Jadi dia senantiasa melakukan konsolidasi. Jadi tidak berada di Madinah saja. Dia naik kuda ke sana ke Syria. Naik kuda berapa hari? Kalau sekarang kan gampang, naik pesawat sudah cukup. Dia naik kuda berhari-hari. Perjalanan dari Madinah ke Mekah, ke Syria. Memakan waktu kalau naik bis 12 jam. Jadi kalau naik bis 12 jam, itu pun bisnya cepat. Kalau naik kuda ya berhari-hari. Kemudian ketika itu Umar bin Khattab ingin tahu bagaimana kinerjanya si Sa'id bin Amir ini, gubernurnya ini. Dikumpulkanlah Sa'id bin Amir dengan rakyatnya. Ditanya, "Ma ra'yukum fi amirikum?" Bagaimana pendapat kamu tentang gubernur kalian? Semua memuji Sa'id bin Amir. Kami bersyukur memiliki gubernur seperti itu dia ini. Luar biasa, beliau adalah orang yang sangat perhatian. Akan tetapi ada tapinya. Ada 3 yang kami tidak sukai darinya. 3 hal yang tidak disukai. Kemudian di antara mereka mengatakan, silakan aja, apa saja yang kalian tidak sukai. Yang pertama katanya, wala yakhruju ilaina illa idza irtafa'a an-nahar. Sa'id bin Amir ini tidak menemui kami kecuali matahari sudah mulai tinggi gitu. Jadi pagi-pagi itu dia nggak keluar menemui kami gitu. Ini matahari sudah mulai tinggi,
baru dia keluar dari rumahnya menemui kita ini. Apa kata Sa'id? Apa kata Umar? Ya Sa'id, maka tujib, bagaimana kamu memberikan jawaban terhadap ini? Ya, sebenarnya saya ini malu mau memberikan berbicara. Ini urusan pribadi gitu. Saya ini kan tidak punya pembantu. Insyaallah, gubernur nggak punya pembantu. Pagi-pagi saya harus menggiling gandum sehingga menjadi tepung. Kemudian tepung itu saya buat, bantu istri saya membuat roti. Kemudian setelah roti itu selesai, baru saya bagikan juga kepada fuqara wal masakin. Kemudian setelah itu saya sholat duha dan baru saya menemui mereka ini. Ternyata Sa'id bin Amir ini nggak punya pembantu, jadi gubernur nggak punya pembantu. Dia harus membantu istrinya dulu memasak, kemudian setelah itu baru dia menemui rakyat. Sangat luar biasa. Ada nggak kira-kira zaman sekarang ini gubernur nggak punya pembantu? Wah, pembantunya banyak sekali. Mobilnya juga banyak dia, mewah-mewah. Dapat fasilitas ya, fasilitas macam-macam ya. Sa'id bin Amir ini sangat sederhana. Kemudian yang kedua, idza ataina hu fil laili wala yastadifu lana. Ketika kami mendatangi beliau di malam hari, dia tidak pernah membukakan pintunya kepada kami gitu. Padahal kami juga ada permasalahan di malam hari. Apa kata Sa'id bin Amir? Ukrihu an aqula hada. Saya juga malu mau mengatakan ini katanya. Sa'id bin Amir mengatakan karena ini adalah merupakan suatu pengadilan. Jadi sudah di hadapan rakyatnya, di hadapan pemimpinnya. Dia mengatakan, kalau siang hari saya full gunakan untuk mereka ini. Tapi malam hari saya tidak ingin diganggu. Saya juga mengkhususkan diri saya ini adalah bermunajat kepada Allah. Wa amman nahar lahum wa amman lail fali rabbi. Siang hari saya gunakan untuk mereka semuanya, tapi untuk malam hari saya gunakan untuk Tuhanku. Jadi Sa'id bin Amir inilah orang yang rajin sholat tahajud. Dia setelah isya langsung tidur, kemudian di malam hari dia tahajud sampai menjelang subuh. Sehingga dia tidak mau diganggu pada saat itu. Sangat luar biasa. Hablum minan nasnya sudah dipergunakan di siang hari, sedangkan malam hari dia pergunakan untuk hablum minallah sebagai tambahan. Itu nafilatan laka asa ayat asaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayat asaka rabbuka maqaman mahmuda. Maka di sebagian malam hendaklah dia tahajud untuk mendapatkan tambahan isi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga engkau nanti dibangkitkan di tempat yang terpuji. Kemudian yang ketiga katanya, ya Amirul Mukminin, gubernur kita ini dalam satu bulan ada satu hari yang beliau tidak menemui kami kecuali sore. Sore baru dia menemui kami katanya. Bagaimana pendapat kamu wahai Sa'id? Dia mengatakan, iya, saya juga malu mengatakan ini. Dia ulang lagi bahwa saya kan tidak punya pembantu, dan saya juga tidak punya pakaian kecuali pakaian yang saya pakai. Jadi pada hari itu saya mencuci pakaian saya, kemudian saya tunggu sampai kering. Jadi sore hari baru kering. Setelah itu baru saya menemui mereka. Gubernur cuma punya baju satu, nggak punya jas, nggak punya dasi, nggak punya kendaraan. Sangat luar biasa. Kapan kita akan menemukan gubernur seperti itu? Kapan kita akan menemukan pemimpin seperti Sa'id bin Amir? Sulit ya. Sangat luar biasa nih Sa'id ini. Luar biasa. Dia tidak memilih kehidupan dunia, tapi dia memilih kehidupan akhirat. Jadi itulah Sa'id bin Amir, cerminan dari seorang pemimpin yang ta'asyan mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia tidak menjadikan dunia ini menjadi lupa dengan akhirat. Justru dunia yang dia dapatkan yang ini adalah sebagai wasilah, sarana untuk menuju ke alam akhirat. Bukan berarti kita tidak boleh mencari harta.
silakan cari harta sebanyak-banyaknya. Tapi harta itu digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang Islam ini miskin semua, nanti bisa dikuasai sama musuh. Jadi kita harus menjadi orang-orang yang kaya, dan sehingga kita ini bisa memanfaatkan kekayaan itu untuk saudara-saudara kita. Tapi perlu diketahui dari Umar bin Khattab ya, beliau pernah mengatakan begini, tamannau, ketika melihat sahabat-sahabatnya kumpul di ruangannya ya, di kamarnya. Ya, kita jangan bayangkan bagaimana kamarnya zaman dulu gitu. Orang masjidnya Rasulullah saja sudah menggunakan pelepah kurma gitu. Dan kita bayangkan bahwa mereka duduk di rumah-rumah gubuk. Umar bin Khattab tiba-tiba mengatakan, tamannau, silakan kalian berobsesi, silakan kalian berangan-angan. Kemudian para sahabat mengatakan, kullun minna atamanna, semua di antara kita berangan-angan. Ditanya, engkau bagaimana wahai sahabatku? Ya, kalau saya sih punya angan-angan, kalau seandainya saya punya harta yang banyak memenuhi ruangan ini, saya akan infakkan semua di jalan Allah Subhanahu wa taala sehingga saya mendapatkan kemuliaan. Demikian juga yang lain begitu, semua berangan-angan kalau punya harta. Sudah semuanya memberikan pendapatnya. Ada seorang sahabat bertanya, kaifa bika ya Umar, bagaimana angan-anganmu wahai Umar? Apa kata Umar bin Khattab? Atamanna an takuna hadhihi al-ghurfa mali'atun birrijal amsala Abi Ubaidah bin al-Jarrah. Saya punya angan-angan kalau ruangan ini dipenuhi oleh orang-orang tangguh, kader-kader yang tangguh dia. Seperti Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Artinya Umar bin Khattab itu lebih punya obsesi itu bagaimana mencetak SDM yang tangguh dia. Dengan SDM yang tangguh ini semuanya akan aman. Dikasih harta, dia akan aman harta itu. Dikasih jabatan itu akan menjadikan dia itu menjadi gelap terhadap dunia. Ini Umar bin Khattab menginginkan dia mencetak kader-kader yang tangguh dia, yang mampu memperjuangkan Islam ini. Sehingga tercatat di zaman pemerintahan Umar bin Khattab sedikit sekali terjadi fitnah. Enggak ada fitnah pada saat itu. Tetapi dengan kejadian-kejadian seperti paceklik, Ta'un itu ada. Tapi fitnah-fitnah itu jarang terjadi. Langsung segera di-cut oleh Umar bin Khattab. Sehingga ketika Sa'ad bin Abi Waqqas merasa terdesak pada saat itu, pada saat perang Qadisiyah, beliau kan mengirim surat, ya Umar, jumlah kita ini sedikit, saya minta 4.000 orang lagi untuk menghadapi orang-orang Persia. Orang Persia ini luar biasa, kemampuan berperangnya luar biasa, peralatannya canggih pada saat itu, pasukan kavalerinya luar biasa gitu ya. Tapi sekarang kan pasukan tank-tank gitu ya, pemanahnya luar biasa, dan pemasukan pemain pedangnya luar biasa, pemain tombaknya luar biasa gitu ya. Jadi pokoknya Persia ini adalah dulu adalah negara, kalau sekarang negara superpower gitu ya, negara adidaya gitu ya. Dulu kan Persia dan Romawi. Ya, kaum muslimin pada saat itu jumlahnya 12.000 yang menghadapi sekian ratus ribu. Tulis suratnya, tolong kirimkan kepada kami 4.000 lagi. Umar bin Khattab kemudian berikan jawaban. Datanglah, dia mengatakan, saya kirimkan kepadamu 4 orang. Yang 4 orang ini sama dengan 4.000 orang. Lu bayangkan, minta 4.000 cuma dikirimi 4. Kenapa? Ini SDM yang tangguh luar biasa dia. Di antaranya di situ ada Qaq' bin Amir. Qaq' bin Amir ini kata Abu Bakar Siddiq, selama ada Qaq' bin Amir nggak mungkin pasukan itu kalah. Di situ juga ada Sa'ad bin Ubadah ya. Sa'ad bin Mu'ad. Sa'ad bin Mu'ad adalah orang yang ahli strategi dan juga doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dikirimkan adalah para ulama-ulama nih. Ulama-ulama yang ahli strategi. Sangat luar biasa dia. Jadi dikirimkan 4 orang, dikatakan 4 orang sama dengan 4.000 orang. Itulah Umar bin Khattab, dia sangat mementingkan SDM. Bukan berarti dia tidak memperhatikan
kesejahteraan masyarakatnya, infrastruktur juga diperhatikan. Sehingga suatu saat ketika Umar bin Khattab ini merenung ya, kemudian ada orang-orang yang mengadukan nasibnya kepada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab mengatakan, harta ini adalah nasibnya para rakyat. Dan Umar bin Khattab nanti akan ditanya oleh Allah, kalau sekiranya di Irak sana itu ada kambing yang berjalan kemudian terpleset, Umar bin Khattab akan ditanya, kenapa kamu tidak buatkan untuk kambing itu jalan yang bagus. Begitulah Umar bin Khattab. Ini sebagai cerminan pemimpin yang adil, dan inilah yang akan mendapatkan naungan pada hari kiamat. Karena ketekunan Umar bin Khattab ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena keadilan yang dia lakukan sangat luar biasa dia. Sehingga dia pun ditakuti sama syaitan. Sampai syaitan takut melihat Umar bin Khattab ya. Dan Rasulullah mengatakan Umar fil jannah. Umar bin Khattab itu di surga. Dia masih hidup, sudah dikabarkan dia masuk dalam surganya. Baik, ikhwatul iman, ini pemimpin yang adil. Kapan kita akan mendapatkan pemimpin seperti itu? Ya, kita berdoa dan berusaha mencari pemimpin-pemimpin yang seperti itu. Satu lagi, nanti yang selebihnya kita jelaskan pada pertemuan berikutnya. Yang kedua adalah wa syabun nas'a fi ibadatillah ta'ala. Pemuda yang senantiasa tumbuh dan berkembang dalam ketaatan. Masa muda di dalam Islam itu sejak dia balik sampai berumur 40 tahun. Jadi yang berumur 30 tahun masih dikatakan syab, pemuda. Pemuda beda dengan remaja. Di Masjid Mujahidin ini kan pemuda apa remaja? Remaja Mujahidin atau pemuda Mujahidin? Nggak tahu pemudanya kemana itu. Masih sebesar ini nggak ada pemudanya. Remaja juga nggak ada. Jadi pemuda-pemuda yang tumbuh dan berkembang di jalan dalam ketaatan. Jadi pemuda sebagaimana dikatakan tadi sejak dia balik sampai umur 40 tahun. Sehingga masa mudanya Rasulullah SAW diakhiri dengan menerima wahyu. Pada saat dia berumur 40 tahun, dan umur-umur yang sudah matang, umur-umur yang sulit untuk digoyahkan ya. Pikiran pada itu sudah mulai lempeng ya, pikiran itu. Jadi sudah mulai istiqomah. Pada saat itulah Allah Subhanahu wa taala menganggap Rasulullah ini sudah siap menerima risalah. Sehingga Rasulullah SAW menerima risalah pada saat berumur 40 tahun. Saat itulah beliau memulai dakwahnya. Nah, kalau umur-umur sekian itu berhasil, Pak, insyaallah taala akan berhasil. Kalau umur-umur sekian itu tidak berhasil, ya begitulah kehidupannya gitu. Begitulah akan ditemui. Dan umur-umur antara 37 sampai 40 ini adalah umur-umur yang sangat labil ya. Sangat labil. Keinginan itu banyak sekali ya. Keinginan untuk meraih dunia, keinginan untuk berpoligami itu ya. Muncul pada saat umur-umur sekian, Pak. Benar enggak, Pak? Umur 38 tahun, 39 tahun, 40 tahun. Itu muncul keinginan seperti itu ada di pada saat itu. Tapi nanti kalau sudah melewati umur 40 tahun dia sudah mulai istiqomah lagi. Nanti akan muncul lagi pada saat umur 45 tahun. Ya, Pak. 45 tahun. Nanti hilang lagi 50 tahun muncul lagi gitu ya. Jadi begitu Allah Subhanahu wa taala menjadikan umur-umur kita ini ada umur-umur saat seseorang itu memiliki hamasah, semangat. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat berumur 40 tahun sampai umur 63 tahun ini luar biasa. Selama 23 tahun beliau hidup dalam ketaatannya. Nah, mampukah kita mengikuti sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan jaminan bagi siapa saja, bagi pemuda-pemuda ini yang tumbuh dan berkembang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala mendapatkan naungan pada hari kiamat. Kita perhatikan juga umur-umur sekian, umur-umur remaja ini
yang memenuhi jalanan pada saat malam tahun baru kan ya. Pemuda orang tua ada juga ya. Ada juga ya. Bukan yang muda-muda saja ya. Aduh, ini keterlaluan kalau ada anak-anak muda. Orang-orang tua ikut juga dia. Kelalang keliling depannya Masjid Mujahidin kan. Ngabisin bensin dia. Tabzir, pemborosan itu ya. Ya, kalau pemuda memang mereka seperti itu, karena itu Allah jamin ya sebagai pemuda-pemuda yang taat, yang tidak ikut-ikutan seperti itu, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, jaminannya bahwa nanti akan mendapatkan naungan pada hari kiamat. Baik ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, hanya dua saja yang kita sampaikan pada malam hari ini. Rasanya tidak adil kalau kita tidak memberikan kesempatan kepada jamaah untuk bertanya, sekalipun masih ada waktu sedikit. Tafadhol, silakan. Kalau ada yang ingin bertanya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini di luar tema Pak Ustaz. Yang perlu kami tanyakan, saya mengingat peristiwa meletusnya Gunung Merapi. Meletusnya Gunung Merapi ya. Itu Mbak Marijan itu kan sudah tahu kalau diingatkan mau ada bahaya. Apa dengan keteguhan dia melaksanakan amanah tugas kunci dia. Terus dia tidak mengindahkan keselamatan. Itu apa termasuk takdir, apa termasuk meninggal dengan secara mati syahid? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau siapa saja ya, ketika mendapatkan satu tugas menjaga sesuatu, kemudian tiba-tiba ada bahaya, yang bahaya ini dia tidak akan mampu untuk menghadapinya. Jelas-jelas misalnya kebakaran, kemudian terjadi Merapi, banjir, ini nggak mampu. Pada saat itu apa yang dilakukan? Dia sudah menghindarkan diri dari itu. Karena ini adalah taruhannya nyawa ya. Nah, kecuali memang hal yang memang tidak berkaitan dengan masalah-masalah alam. Misalnya pada saat dia disuruh menjaga perbatasan, tiba-tiba diserang sama musuh. Di sini tidak ada kata lain kecuali yang mempertahankan diri. Ini alam, tidak bisa dilawan. Terjadi banjir, wah saya kan diamanahi untuk menjaga bendungan ini, sudah tahu, sudah kan tidak mampu kita lakukan, sudah kita lalui. Demikian juga gunung, ketika menyemburkan lahar, ini nggak bisa main-main, ya sudah. Jadi dia harus menyelamatkan dirinya. Nah, pada satu misalnya dengan alasan dia ini adalah amanah saya harus menjaganya. Kemudian dia meninggal dunia, ini keliru ya, dalam memahami amanah itu adalah keliru. Nah, bagaimana ketika misalnya pada saat itu dia meninggal dunia ya, kembali kepada masyiatillah. Jadi bagaimana nanti Allah Subhanahu wa taala kan, apakah dia akan mengampuni orang ini atau akan mengazab orang ini ya? Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Cuman ketika misalnya mereka adalah orang-orang Islam, ya sudah kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala kesalahan-kesalahan. Hanya itu saja yang kita lakukan. Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Tidak ada yang mengetahui isi hati seseorang. Ya. Jadi semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya melihat secara zahir bahwa mereka ini adalah orang-orang Islam, ya sudah urusannya nanti. Hanya Allah yang Maha mengetahuinya. Baik. Cukup, ada lagi. Baik, serasa untuk malam hari ini kita cukupkan kajiannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita ke jalan yang benar, menjadikan kita hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa tabah dan dalam menghadapi ujian dan cobaan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan iman-iman kita menjadi benteng-benteng kita dari menghadapi berbagai macam kesulitan dan berbagai macam maksiat yang ada di hadapan kita. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimina shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina.
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا أفرج علينا صبرا وتوفنا مع المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا كما ربينا صغارا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته